Ya, pada waktu itu ketika Nabi SAW, ada seorang sahabat yang melewati kuburan dan Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dia memakai sendal dalam kuburan. Kemudian Nabi SAW memanggil, wahai orang yang memakai sendal, ya lepaslah sendalmu. Kemudian tiba-tiba laki-laki tersebut melihat ke belakang atau menoleh, ternyata yang melarangnya adalah siapa? Rasulullah SAW. Kemudian dia melepas sendalnya dan kemudian dia lempar. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya tidak bolehnya atau terlarangnya seseorang memakai sendal ketika dia masuk ke dalam kuburan. Dan juga di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat bagaimana bersegeranya sahabat Rasulullah SAW ya menyambut dari perintah Rasul. Ya, setelah dia melihat yang melarang dia adalah Nabi SAW, dia tidak fikir banyak. Dia nggak mengatakan, ya Rasulullah, kenapa nggak boleh ya Rasulullah? Karena saya nggak boleh langsung mengamalkan sesuatu sampai saya mengetahui hikmahnya. Kalau saya belum tahu hikmahnya ya Rasulullah, saya nggak mau mengamalkannya. Ini adalah agama orang-orang hari ini. Ya, setiap datang sesuatu dari Nabi SAW, ada saja yang dikiyah, tahu kiyah? Ada saja yang dikiyah, ada saja alasan, ada saja argumentasi yang intinya yang menolak hadis Nabi. Tetapi ketika ada cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul, cerita-cerita yang nggak masuk akal, ya nggak pernah dia tolak, dia terima mentah-mentah. Ya terkadang sambil menangis dia terima. Saya mendengar satu potongan video. Ada seorang laki-laki, dia menceritakan, ya, dia datang ke kota Madinah. Pas sampai pintu kota Madinah, tiba-tiba datang Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru, masa kejadiannya baru, bukan di zaman dulu. Ketika Fatimah masih hidup. Kemudian Fatimah bertanya kepadanya, "Ya fulan, kemana engkau pergi?" Dia berkata, saya ingin mengunjungi Nabi SAW. Kemudian Fatimah berkata, Rasulullah sedang pergi ke Tarim, mengunjungi Habib Fulan di Hadramaut. Itu ceritanya sambil nangis. Yang menerjemahkan juga ceritanya sambil menangis. Itu dipercaya 100%. Percaya. Ini wali Allah ini. Ya. Orang yang diberikan kekeramatan oleh Allah. Tetapi ketika kita menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW, kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ya, mereka inilah orang-orang yang lancang membawa ayat Al-Quran, orang-orang yang lancang membawa hadis-hadis Rasul. Banyak daripada kiai-kiai kami yang sudah keramat, yang bisa sholat Jumat ke Mekah, di pengajiannya jarang sekali membawa Al-Quran. Di pengajiannya jarang sekali membawa hadis-hadis Rasul. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Al-Quran. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada hadis Rasulullah. Jadi nggak menyampaikan Al-Quran, nggak menyampaikan hadis, itu sebagai bentuk cinta kepada Al-Quran, sebagai bentuk cinta kepada Rasul. Begitulah syaitan membaliki sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Gak pernah diprotes, cerita-cerita aneh. Ya, Imam Fulan, ya dia berwudu selama 40 tahun sekali. Gimana coba? Wudu sekali. Lah kalau dia punya istri 40 tahun istrinya gak disentuh, itu hukumnya apa kira-kira? Apa hukumnya kira-kira? Dia punya istri, istrinya gak disentuh selama 40 tahun. Terus dia gak tidur. Hah? Rasulullah SAW saja yang Nabi, beliau beribadah, beliau juga tidur. Ya, dan beliau juga mendatangi istrinya. Tapi cerita seperti ini karena memang dikemas, dibungkus dengan retorika, dibarengi dengan suara tangisan, itu membuat sihir bagi manusia. Bisa difahami ya? Karena memang kebenaran itulah sesuatu yang berat para hadirin. Akan mampu dipikul oleh orang-orang yang mereka bersih hatinya. Tapi orang-orang yang mereka tidak bersih hatinya, ya kebenaran itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Sangat berat. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling harus kita jaga
lebih dari menjaga hati. Karena ketika hati kita bersih sangat mudah untuk kita menerima kebenaran tersebut. Para ulama mengatakan al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu merupakan barang berharga yang hilang untuk seorang mukmin. Dia mencari sesuatu yang hilang, yang sangat berharga dalam kehidupannya, tiba-tiba dia dapat. Dia akan pegang itu, dia akan genggam. Itulah kebenaran di kalangan di hati-hati muslimin. Mudah-mudahan Allah menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada mereka, sehingga dengan kecintaan kita kepada mereka mudah bagi kita mengikuti jalan-jalan mereka. Amin ya rabbal alamin.